Hafid katanya mau cerita tentang hewan-hewan apa saja yang ada di Al-Quran, yang diceritakan dalam Al-Quran. Tahu nggak? Enggak. Hafid tahu nggak hewan-hewan apa saja yang ada di dalam Al-Quran? Kita kuis yuk. 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 Iya, Mi. Ha-ha. Kemarin kan. Dulu kan. Pas aku udah besar. Kita kan kuis nabi-nabi. Iya. Tapi pakai adik-adik. Ayo kita kuis pakai adik. Oke, siapa yang mau kita kuis dulu? Aku nih, aku. Khadijah. Baiklah, Khadijah, coba sebutkan satu hewan yang diceritakan dalam Al-Quran. Ayo. Aku tahu, Mi, aku tahu. Semut. Yeay, betul kan? Loh, gajah. Terserah, Khadijah. Khadijah bilang semut boleh. Coba Mami. kita tanya Khadijah. Cerita tentang semut gimana Khadijah, diceritakannya di Al-Quran bagaimana Khadijah? Animal. Surat An-Naml artinya? Semut. Betul. Dia diceritakan bagaimana? Sulaiman. Kenapa Sulaiman? Raja semut memerintahkan gini. Memerintahkan Ya? Ya Khadijah, memerintahkan apa? Agar rakyat semut masuk dalam bolongan rumah. bolongan rumah masuk ke dalam sarangnya. Betul. Itu kisah tentang semut. Animal. Ciling. Sekarang Hafid, An-Nahl. kakak Hafid. Ini, Coba sebutkan hewan apa lagi yang ada di dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam Al-Quran. An-Nahl. An-Nahl itu apa kakak? Lebah. Lebah. Memang diceritakan bagaimana di Al-Quran? Lebah itu Membuat madu. lebah membuat madu. Payo dia makanannya lebah yo. Nektar. Betul. Kita kan sedang menceritakan hewan-hewan dalam Al-Quran. Ada Sebentar. monyet. Yang apa? Yang ceritanya tentang bagaimana kalau ada monyet itu? Bani Israel Ha-ha. disuruh Hah? Allah gini. Disuruh Allah beribadah, sholat di hari Sabtu. Malah dia menangkap ikan di hari Sabtu. Oh, terus? Lalu dia berubah menjadi kera. Soalnya Allah ini hukumnya. Oh, Masya Allah. Betul sekali kata Alfred. Itu sudah ciling. Hewan yang ketiga berarti ya. Coba, kalau hewan yang lain ada nggak ya yang diceritakan dalam Al-Quran? Ada semut, lebah, Sudah tadi. Semut, Lebah. lebah, sudah. gajah. Wih, Wah, belum. gajah belum. Keempat, gajah. Coba kita tanya, Khalid, apa tahu cerita tentang gajah dalam Al-Quran? Aku belum ngerti nih, biar kakak Abid aja yang cerita ya. Baiklah. Khalid gak pernah baca buku ya. Ayo, kakak Hafid yang cerita. Sekarang Hafid? aku mau ngasih tahu Khalid Iya. pakai buku aku yang Nabi. Nanti aja diceritain ya. Sekarang kita harus menjawab kuis ini dulu, kakak. Khalid. Bagaimana ceritanya tentang gajah? Abdurrahman aja. Abdurrahman, kamu tahu cerita tentang gajah dalam Al-Quran? Tapi aku tahu. Aku masih bayi, gak ngerti, Mi. Belum tahu, aku dengerin cerita kakak aja ya, Mi. Baiklah, dia masih bayi. Silakan disuruh duduk di situ. Ayo semua yang mau denger cerita kakak. Khadijah sudah menjawab tadi. Silakan duduk juga. Baik kakak, ditunggu. Bagaimana cerita tentang gajah ada di surat apa? Afil Iya. Itu kisahnya bagaimana ya? Ceritanya. tentang Nabi Muhammad Iya, Nabi Muhammad kenapa? itu. Maju serang Ka'bah pakai gajah-gajah yang milik Abraham. Oh, pasukan Abraha. Dia menggunakan gajah. Lalu apa yang terjadi? Berhasil menghancurkan Ka'bah? Pasukan gajahnya? Soalnya ada burung ababil Ada burung ababil, ngapain yang burung? melempar batu panas. Aduh, jangan nih, jangan kirim ke sini, jangan. Batu panas dari mana kok ada batu panas? Dari neraka sijil. Masya Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil
tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asmim ma'kun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Cingling. Hewan keempat sudah disebutkan. Oh, hewan kelima juga sudah ya. Burung ababil, ya kan? Hewan kelima. Sekarang hewan yang keenam, ada lagi nggak hewan yang diceritakan dalam Al-Quran? Ular. Ular, boleh. Ular yang bagaimana kisahnya? Nabi Musa. Oh, yang kisahnya Nabi Musa. Bagaimana ceritanya? Kan ada tukang sihir Fir'aun. Heeh. Di situ Terus? dia itu melempar tali-tali untuk mengalahkan Nabi Musa pakai habis talinya dilemparin Heeh. tali tukang sihir itu Akan berubah. menjadi ular. Lalu? Ular kecil dan tukang sihir yang lainnya melempar semuanya menjadi ular semuanya. Oh, Habis itu satu lagi ular yang lebih besar. Ular Nabi Musa dilempar tongkatnya, habis itu menjadi ular besar. Ih, gitu langsung setinggi kayak gini. oh, lalu apa yang terjadi? Dimakan ular kecil Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun. Aduh, kasihan. Masya Allah. Ciling. Kakak aku berhasil cerita hewan yang keenam. Duduk sayang, duduk kakak. Sekarang hewan ketujuh. Umi, Apa? aku ingin kita lagi, Mi. Khadijah tahu hewan ketujuh apa yang diceritakan dalam Al-Quran, Khadijah? Coba Khadijah tahu nggak ya? Seperti dia Sebentar, pusing. Sekarang ketujuh. Hewan ketujuh apa? Apa ya yang ini loh? Yang mau menyelamatkan Nabi Muhammad, tahu nggak ya? Laba-laba dan merpati. Ye, bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad mau bekerja. Iya. Dia itu kan ke gunung pasir. Dia itu menemukan gua. Habis itu dia masuk gua itu namanya gua Sur. Wah, Sur. ngapain Nabi Muhammad di dalam gua Sur? Soalnya biar dia gak ketahuan. Oh, sedang bersembunyi ya? Karena dikejar sama kafir musyrik Quraisy waktu hijrah. Terus bagaimana caranya laba-laba menyelamatkan Nabi Muhammad sama merpatinya? Maka mau buat sarang. Jadi bagaimana? Pas ada musyrik Quraisy mencari, Gak ada. Dia tuh bilang gak mungkin di sini. Ayo kita cari di tempat lain yang ada Nabi Muhammad. Cepat-cepat. kenapa kok dibilang nggak mungkin di sini? Karena Karena apa? dia itu nggak tahu Nabi Muhammad kan ada di sana. Di situ ada sarang laba-laba. Situ dia nemu gua. Situ dia nggak mau, dia mau masuk tapi nggak jadi. Karena ada sarang laba-laba di depannya, nggak rusak, nggak mungkin kan gitu ya? Seperti itu. Baiklah, ciling. Sekarang ke-9 ya? Ke-9 apa ke-10 tadi? Yang kesukaannya anak-anak kecil ceritanya itu loh, Fit. Yang berenang di laut ya. Apa? Hewan apa ya? Paus. Yes. Paus? Di Al-Quran sudah diceritakan tentang ikan paus. Bagaimana ceritanya? Nabi Yunus nih, Nabi Yunus. Nabi Yunus kenapa Khalid? Nabi Yunus kok nama ikan paus? Masa aku disuruh ngomong kayak aku dan adu Roma sama Khalid sama aku. Nggak mau aku. Ada. Aku dijawab dong. Baiklah. Nabi Yunus dikirim ke kaum apa sih namanya? Aduh. Umi, masa tadi aku udah bilang kan? Ya. Masa aku yang disuruh ngomong kayak Khadijah, kayak Khalid, kayak Roman, kayak Khadijah. Baiklah. Umi yang jadi Khadijah. Baiklah. Khadijah. Umi, Pasti Khadijah. Umi Kan Umi masih ngomong jadi Umi dulu. Khadijah dengarkan. Khadijah kan anak solihah, pintar. Ayo Khadijah tahu siapa nama kaumnya Nabi Yunus? Tahu. Kaum Ad. Oh,
Salah Khadijah. Oh, kok Kau salah? ni nama. Kamu apa? Kau ni nama. Celing, celing. 100 untuk kakak Hafid. Aku menang. Ayo duduk lagi. Terus Nabi Yunus ceritanya berdakwah ke kaum Ninawa, terus ngapain? Apa yang terjadi? Khadijah tahu nggak Khadijah? Nabi Yunus di sana ngantuan Mi. Khadijah nggak pernah baca buku kisah nabi-nabi kayaknya ya Fit. Ayo kasih tahu, tanya ke kakak Hafid. Kakak Hafid, memangnya Nabi Yunus kenapa kakak? Lagi naik kapal. Duh, kenapa kok Nabi Yunus tiba-tiba naik kapal? Soalnya dia itu biar selamat, tapi ada hujan deras yang menghadapi kaum Ninawa dan Nabi Yunus. Tapi ada petir-petir, ada angin puting beliung. Oh, kan Nabi Habis itu Nabi Yunus jebur ke laut. Habis itu dia itu dimakan seekor paus namanya ikan nun. Kan aku benar? Jenisnya paus apa itu? Paus besar. Paus apa? Paus biru. Betul, cling. Kakak Hafid emang keren. Sudah, sekarang hewan ke-10. Masya Allah, ada lagi hewan ke-10 yang diceritakan Al-Quran, yaitu yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Mundur, gak kelihatan. Rayap. Apa? Rayap. Bagaimana ceritanya? Apa? Bagaimana ceritanya Khalid? Rayap. Memakan tongkat Nabi Sulaiman. Ciling, Habib betul. Hewan ke-10 adalah rayap. Sekarang yang ke-11. Ada loh. Ini burung yang lain yang menemukan negeri. Sabar. Wih, hewan apa ini? Hudhud. Dia seekor apa? Burung. Burung? Coba ceritakan apa yang terjadi dengan burung hudhud. Jadi dia menemukan Ratu Balkis. yang memimpin Negeri Sabah. Ini bisa itu yang kayak gimana? Rakyatnya aku belum tahu. Rakyatnya menyembah apa? Matahari. Oh, masuk dalam matahari. Terus hudhud ngapain? Melihatnya, Lalu menyampaikan surat. Keren Mas Hafid, kakak Hafid. Hewan ke-11 sudah diceritakan. Sekarang masih ada nggak ya hewan ke-12 ya? Apa ya yang belum diceritakan? Ada Fit. Di anu Fit, di juz amma di juz 30 surat Al-Adiyat. Tentang apa itu? Yang dipakai berjihad itu biasanya Kuda perang. iya betul. Adiyat itu kuda perang ya kan? Sudah ya. Ke-12 itu tadi ya. Wih, masih ada lagi nggak ya cerita hewan yang lain yo? 13, coba kita cari apa lagi ya. Ada lagi Fit. Umi tahu cerita tentang Samiri? Aku tahu ceritanya di bukuku yang enak. Oh, apa Samiri? Tentang hewan apa yo yang dijadikan patung? Tentang Nabi Musa, tapi kaumnya namanya Bani Israil. Iya. Oke, sekarang masuk ke-12. Hewan apa lagi kakak? Apa ya? Di surat Al-Baqarah. Sapi. Iya. Sapi apa? Sapi betina. Bag- Di surat Itu kisah tentang Bani Israel. Ya, terjadi apa? seorang hartawan kaya. Hartawan kaya terus kenapa? Itu tiba-tiba meninggal. Meninggal? Kenapa kok meninggal? Karena
Ada yang membunuh. Siapa yang membunuh? Oh, tidak diketahui. Heeh. Lalu apa yang dilakukan? Dia itu bertanya ke Nabi Musa. Terus sama Nabi Musa disuruh apa? Nyari sapi betina, tapi mereka malah nanya terus. Sapi seperti apa? Untuk membajak sawah apa? Untuk membantu petani atau untuk menyabut rumput gitu. Masya Allah. Atau warnanya apa? Coklat atau biru atau kuning atau hitam atau pink atau merah atau biru Masya Allah. atau hijau. Pertanyaannya sampai kayak gitu. Terus jawabannya apa? Lalu Allah menjawab bagaimana sapinya? Yang seperti apa sapinya? Kuning emas, Warna kuning emas, mulus. Membajak sawah? enggak, dia itu tetap milik orang miskin, anak miskin. Anak miskin. Oh, sapinya itu yang mempunyai itu adalah anak miskin, anak yatim ya. Terus bagaimana ceritanya? Akhirnya, Dibeli mm-mm. oleh Bani Israel dan disembelih, habis itu dipukul orang yang meninggal, situ hidup. Masya Allah, Allah yang menghidupkan ya. Kayak gini, dipukul, habis itu dia itu bangun, habis itu dia yang membunuh, habis itu dia mati lagi. Oh gitu, baik sekali. Jeng-jeng. Hewan ke-12 sudah diceritakan kakak adik. Sekarang hewan ke-13. Yang hewan yang lain lagi. Aha. Orang-orang solih yang bersembunyi di dalam gua itu loh. Apa namanya? Siapa namanya mereka? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Mereka waktu bersembunyi di gua dengan hewan apa? Anjing. Nah, jeng-jeng. Sudah betul ya. 14. Sekarang yang ke-15. Hewan apa ya? Yang apa tahu nggak? Yang seperti kuda, tapi lebih kecil. Namanya Keledai. Bagaimana ceritanya keledai yang ada di Al-Quran? Kan tadi kan udah. Yang mana? Belum diceritakan Hafid. Ceritanya ada seorang laki-laki yang memasuki satu negeri ya. Terus apa yang dia lihat? Negerinya bagaimana? Gak ada orang. Gak ada orang, kenapa? Kan orangnya mati-mati semuanya. Terus dia Memasuki. terus dia bertanya-tanya. Gimana nanyanya? Mana Allah bisa menghidupkan orang-orang yang udah dikubur ini? Gimana caranya? Lalu Allah menjawabnya dengan cara bagaimana? Coba lihat keledaimu yang udah jadi tulang itu. Situ. Keledainya, tulangnya langsung nyambung. Wush.